Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu nabiyyu wa ta'ala. Soiman yang berbahagia, soiman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah terus memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai hari terakhir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas limpah rahmat. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengakui tentang kekuasaan Allah, maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling berhak untuk merasa bahagia, untuk merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur, berbahagia dengan penuh sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan sebagai ungkapan keimanan kita kepada Allah yang menguasai alam raya sebagai pemilik jagat raya ini. Namun demikian, ada sekelompok orang yang menganggap puasa ini sebagai hal yang biasa. Bulan Ramadan ini sebagai bulan yang biasa-biasa saja. Maka celakalah orang yang seperti itu, merugilah orang yang seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, ragiman anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuni orang tersebut dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa memetik pelajaran bahwa ada orang-orang yang merugi, ya, ada orang-orang yang celaka, ya, orang-orang yang sangat merugi karena tidak optimal dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Sehingga
saking meruginya dosa-dosa belum terampuni oleh Allah. Dosa-dosanya belum terampuni oleh Allah sampai akhir Ramadan. Abdul Aziz Sa'dan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru itu membagi 5 golongan orang-orang yang merugi ketika Ramadan ini hadir. Pertama, orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Dia menganggap bahwa tidak ada keistimewaan pada bulan ini. Dia menganggap bahwa bulan ini tidak ada bedanya dengan bulan lain. Sehingga tidak ada motivasi, tidak ada keinginan untuk menambah amal, memacu diri untuk mengoptimalkan kehadiran bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal. Karena tadi menganggap bahwa Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Kedua, orang yang merugi adalah orang yang tiba-tiba bertambah alim dengan datangnya pada bulan Ramadan. Ya. Apa maksudnya ini? Imam Ahmad mengatakan bahwa seburuk-buruknya kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk melakukan perubahan, untuk move on dari yang tadinya tidak pernah sholat ke masjid, pada bulan Ramadan rajin ke masjid. Dari tadinya yang jarang tilawah, pada bulan Ramadan bisa 30 juz khatam pada bulan Ramadan. Namun sangat disayangkan kemudian amal-amalnya yang tadi itu hanya sebatas di bulan Ramadan. Maka sangat merugilah kemudian orang-orang yang seperti ini, yang mendadak alim ini, ketika kemudian pada bulan setelah Ramadan kembali lagi ke kebiasaan awal. Jarang ke masjid, tidak pernah tilawah, kembali ke lingkungan maksiat yang awal, suka bermaksiat, menggunjing teman, memburuk-burukkan teman, membuat fitnah, sehingga tidak berbekas sama sekali hasil didikan selama bulan Ramadan. Inilah termasuk kategori orang yang kedua yang dikatakan sebagai orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi puasa hanya sebatas itu. Puasa hanya menahan lapar karena tidak ada makanan yang masuk selama setengah hari. Haus karena tidak ada minum selama setengah hari. Jadi puasanya hanya sebatas itu.
Tapi kemudian dia mengabaikan tuntutan yang lain. Dari sisi ibadah tidak bertambah, dari sisi maksiat jalan terus. Inilah golongan orang yang ketiga yang sangat merugi ketika bulan puasa itu hadir. Yang keempat, yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini secara optimal untuk melakukan ibadah puasa. Tidak optimal menambahkan amal-amal yang lain. Misalnya tadarusan, sholat tarawih, berinfak, bersedekah. Waktunya habis digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Waktunya habis untuk hal-hal yang miskin nilai ibadah. Misalnya seharian waktunya habis untuk nge-game. Orang rajin taraweh, dia malah main mercon. Bahkan ngabuburitnya diisi dengan kebut-kebutan di jalan. Nah, inilah orang-orang dikatakan sebagai kategori orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu Ramadan secara optimal untuk beribadah kepada Allah. Kita tutup kultum ini dengan bacaan Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.